Perkenalkan, saya Adinda Givinia Rintang dengan nomor induk mahasiswa 195070082. Pada saat ini saya akan memaparkan materi mengenai sistem pernafasan pada pisces, amfibia, dan reptilia. Untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah zoologi vertebrata. Baik, kita langsung masuk pada materi. Yang pertama, sistem pernafasan pada pisces atau ikan. Bisa kita lihat pada gambar bagaimana sistem pernafasan yang ada pada ikan. Sebagian besar ikan menggunakan alat pernafasan yang disebut insang. Pada ikan bertulang sejati seperti ikan mas, insangnya memiliki tutup pelindung insang yang disebut operculum. Namun bagian ini tidak dimiliki ikan hiu. Insang berada pada sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kiri kepala ikan, tepatnya terletak di dalam rongga insang. Setiap sisinya terdapat lembar insang yang berjumlah 5-7 buah. Masing-masing insang ini dipisahkan oleh sebuah celah insang. Insang ikan memiliki bagian-bagian penting seperti lengkung insang yang berasal dari tulang rawan, rigi-rigi insang yang berguna sebagai penyaring air saat bernafas, dan filamen atau lembaran insang yang berwarna merah muda dengan bentuk seperti sisir. Warna merah muda menunjukkan bahwa lembaran insang terdapat pembuluh kapiler darah, sehingga sangat wajar bila pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi di daerah ini. Ketika bernafas, ikan menggunakan dua fase pernafasan, yakni fase inspirasi dan fase ekspirasi. Fase inspirasi terjadi jika air masuk ke dalam rongga mulut. Masuknya air karena dipengaruhi tekanan udara dalam rongga mulut yang lebih kecil daripada tekanan udara di air. Selanjutnya, sistem pernafasan pada amfibia atau katak. Bisa dilihat pada gambar. Katak muda atau berudu menggunakan insang untuk mengambil O2 yang terlarut dalam air. Setelah berumur lebih kurang 12 hari, insang luar diganti dengan insang dalam. Setelah dewasa, katak bernafas menggunakan selaput rongga mulut, paru-paru, dan kulit. Selaput rongga mulut dapat berfungsi sebagai alat pernafasan karena tipis dan banyak terdapat kapiler yang bermuara di tempat ini. Pada saat terjadi gerakan rongga mulut dan faring, lubang hidung terbuka dan glotis tertutup, sehingga udara berada di rongga mulut dan berdifusi untuk masuk melalui selaput rongga mulut yang tipis. Pernafasan dengan kulit dilakukan secara difusi. Hal ini karena kulit katak tipis, selalu lembab, dan mengandung banyak kapiler darah. Bisa kita lihat pada gambar di samping, paru-paru katak berupa sepasang kantung tipis yang elastis, sehingga udara pernafasan dapat berdifusi dan dindingnya banyak dikelilingi kapiler darah sehingga paru-paru katak berwarna kemerahan. Paru-paru dengan rongga mulut dihubungkan oleh bronkus yang pendek. Selanjutnya, sistem pernafasan pada reptil atau buaya. Bisa dilihat pada gambar bagaimana sistem pernafasan yang ada pada buaya. Buaya menghirup udara dan bernafas dengan paru-paru, sama seperti manusia. Ketika berada di air, buaya bisa menahan nafas maksimal sekitar 2 jam. Ketika buaya bernafas udara, maka diafragma bergerak ke arah ekor dan membuat udara masuk ke paru-paru. Ini mirip dengan peran diafragma pada manusia. Ketika buaya masuk ke dalam air libang, hidung akan tertutup dan air tidak akan masuk ke paru-paru. Karena tempat hidupnya berbeda, manusia hidup di darat sedangkan ikan hidup di air. Terima kasih, demikianlah paparan materi mengenai sistem pernafasan yang ada pada pisces, amfibi, dan reptilia. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.